Halo untuk kita semua. Perkenalkan, saya Martaulina Simanjunta SK, mahasiswi profesi Nurse USU. Di sini saya akan menampilkan atau menyampaikan penyuluhan tentang COVID-19 atau biasa kita sebut dengan virus corona dan bagaimana cara pencegahan penyebarannya. Mari sama-sama kita saksikan. Tahun 2020 merupakan tahun yang mengkhawatirkan bagi seluruh negara, tanpa terkecuali juga di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Hal itu disebabkan oleh munculnya wabah virus corona atau COVID-19 yang bermula dari kota Wuhan di Cina. COVID-19 atau coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan juga hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius, seperti yang pernah kita dengar yaitu penyakit MERS atau Middle East Respiratory Syndrome, dan juga penyakit SARS atau yang biasa kita dengar yaitu sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Dalam kondisi saat ini, virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas influenza saja atau penyakit sejuta umat yaitu masuk angin. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik sekalian, apa saja sih tanda dan gejala klinis orang dengan positif corona? Mari sama-sama kita saksikan pada gambar berikut. Gejala klinis dari COVID-19 atau coronavirus adalah yaitu demam dengan suhu tubuh 38 derajat Celcius, mengalami batuk dan pilek, mengalami letih dan lesu, sakit tenggorokan, serta gangguan sesak pernapasan. Seperti penyakit infeksi saluran pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menular melalui droplet. Droplet adalah percikan melalui pernapasan seperti percikan bersin ataupun percikan saat kita batuk. Nurse, apakah COVID-19 dapat ditularkan dari orang yang tidak bergejala? Nah, pertanyaan seperti ini banyak sekali diajukan kepada tenaga-tenaga kesehatan. Nah, jawabannya adalah sangat mungkin. Perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bahwa saat ini banyak sekali orang OTG atau orang tanpa gejala, di mana orang tersebut sudah positif corona, namun tidak menunjukkan gejala-gejala yang menunjukkan bahwa dia adalah pasien dengan positif corona. Nah, maka dari itu kita tidak tahu apakah kita sudah terpapar oleh dia atau tidak. Lalu, berapa lama virus COVID-19 bertahan di permukaan benda? Virus COVID-19 ini dapat bertahan selama beberapa jam. Ini akan semakin meningkatkan penyebarannya. Bapak, Ibu, dan adik sekalian, karena itu semakin meningkatkan penyebaran dari virus tersebut, di mana bahwa kita sering sekali melakukan aktivitas sehari-hari dengan memegang benda-benda, mulai dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, pada saat kita pegang benda-benda yang ada di sekitar kita, virus yang ada di benda yang kita pegang itu lengket ke tangan kita, Bapak, Ibu, dan adik sekalian. Lalu, pada saat virus itu sudah berada di tangan kita tanpa kita sadari, kita memegang area wajah, masuk hidung dan mata kita. Nah, virus tersebut akan dapat masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Itu sangat berbahaya, Bapak, Ibu, dan adik sekalian. Tidak bisa dibayangkan bagaimana bila di seluruh benda-benda yang ada di sekitar kita itu sudah ada virus tadi. Sungguh sangat berbahaya kan, Bapak, Ibu, dan adik sekalian. Nah, tapi tenang saja, Bapak, Ibu, dan adik sekalian. Saat ini pemerintah dan juga tenaga kesehatan sedang sangat gencar-gencarnya untuk memberikan himbauan dan bagaimana agar kita tercegah dari virus tersebut. Mulai dari adanya tata cara protokol kesehatan
dan juga melakukan prinsip hidup bersih dan juga sehat agar kita semua terhindar dari virus COVID-19 ini. Nah, kita akan bahas bagaimana sih cara pencegahannya. Cara pencegahannya yaitu, Lalu bagaimana pencegahan dan penanganan dari virus corona? Yang pertama adalah gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama di tempat umum atau di keramaian. Yang kedua, hindari berpergian ke Cina atau ke negara lain yang telah ditemukan adanya penularan virus corona. Dan yang ketiga, rutinlah mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan. Dan hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindarilah berdekatan dengan seseorang yang sedang sakit, atau jagalah jarak dan terapkan physical distancing, serta jaga kebersihan. dari segala pencegahan yang sudah dihimbaukan oleh pemerintah dan juga tenaga kesehatan, kita harus mendukung penghimbauan dan juga aturan-aturan dari pemerintah, di mana kita terus harus menerapkan protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus COVID-19 ini. Virus COVID-19 ini dapat dicegah bukan dengan cara panik, namun disiasati dengan cara kita terus menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Untuk saat ini kita dihimbau untuk menghindari keramaian yang tidak berpergian ke luar daerah maupun ke luar negeri, karena itu akan dapat meningkatkan penyebaran dari COVID-19 itu tersebut. Seraya kita menerapkan protokol kesehatan, Bapak, Ibu, dan adik sekalian, mari kita lindungi keluarga kita yang tercinta, bersama kita cegah COVID-19. Demikianlah penyuluhan dari saya tentang COVID-19 dan cara pencegahannya. Bila Bapak, Ibu, dan adik sekalian mengalami tanda-tanda dan gejala klinis seperti yang saya jelaskan tadi, harap memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat. Dan apabila Bapak, Ibu, dan adik sekalian ada pertanyaan seputar COVID-19, bisa menghubungi nomor WA saya 0822 8364 1331. Terima kasih, salam sehat.